Karin, kamu gimana? Kamu nggak apa-apa kan? Akhirnya masih dipakai gede sama dokter, Pak. Karina, gimana kecelakaan itu bisa terjadi, Karina? Sabar dulu. Terus sekarang Akira keadaannya gimana? Akhirnya masih ditindak sama dokter, Ma. Aku nggak tahu gimana akhirnya di dalam. Tuhan. Ini semua salah aku, Pak. Akhirnya lepas ini pelukan aku, ini semua salah aku. Kamu ini gimana sih, Karina? Kenapa nggak bisa jagain Akira dengan benar? Saat kejadian itu kan yang ada cuma kamu. Gimana sih, Karina, sampai terjadi seperti ini? Cukup. Kecelakaan ini adalah musibah. Dan tidak ada satu orang pun yang ingin kejadian ini terjadi. Jadi jaga bicara kamu. Saya tidak suka kamu menyalahkan Karina. Apalagi Karina adalah korban daripada kecelakaan ini juga. Udah. Maaf Pak Pramana, saya sangat panik dan khawatir sekali, takut Akira kenapa-napa. Jadi saya nggak bisa mengkontrol emosi saya. Saya minta maaf Pak. Karina, maafin Mama ya sayang. Biar saya yang tenangin ini dulu. Ayo nih. Radit mana? Tadi katanya Mas Adit masih meeting, Pak. Dia habis baca chat aku di... Dia langsung on the way ke sini kok. Ingatlah Uni, ini rumah sakit, gak bisa minta begitu Uni. Uni harus kontrol emosi Uni. Gak bisa marah-marah sama Karina seperti itu. Karina juga kan kecelakaan. Ya udah. Banyak ngomong banget sih kamu, Markum. Tadi Uni kelepasan. Mestinya Uni juga tahan dong emosinya. Untung tadi Karina nahan Pak Pramana. Kalau nggak bisa gawat darurat Uni. Gimana sih Markum? Uni ini benar-benar panik. Takut sampai Akira itu kenapa-napa. Akira itu kan sangat berharga buat Uni. Maksud Uni? Dan Akira satu-satunya pengikat antara Radit dan Karina. Untuk mereka tetap bersama dan gak berpisah. Kalau sampai itu terjadi, Markum, kita semua yang bahaya. Uni terlalu jauh mikirnya Uni. Terserah Uni, jauh kayak deket kayak bukan urusan kamu. Assalamualaikum. Dit, Ibu. Karina dan Pak Pramana ada di depan IGD. Terus Akira? Akira masih di IGD karena tindakan dokter belum selesai tadi. Karina. Apa sih? Semoga baik aja kan? Maafin aku, Mas Adit. Ini salah aku. Bukan salah kamu. Tapi Akira masih di dalam sini, Mas. Akira kenapa? Kata dokter,
Saturasi jantung dia lemah karena kehilangan banyak darah. Mas, ini semua salah aku. Aku yang salah. Ini semua gara-gara aku. Ini semua gara-gara aku. Aku takut akhirnya gak bisa bertahan. Gue akan cari lo, Bian. Lo harus tanggung jawab. Karena lo udah fitnah gue. Bu, Mirsa mohon Ibu dengar dulu penjelasannya Pak Reza. Mirsa yakin Pak Reza itu difitnah, Bu. Ibu tidak butuh penjelasan apapun, Mirsa. Ya tapi nggak adil dong, Bu. Kalau Ibu seperti ini sama Pak Reza, Mirsa yakin banget Pak Reza itu orang baik. Jadi maksud kamu, atasan kamu itu orang baik, terus ibu orang jahat karena bersikap tidak adil sama dia? Tim, bukan kayak gitu maksud Mirsa, Bu. Kalau orang baik itu tulus minta maaf. Bukannya dia mengkambing hitamkan orang supaya dia bisa bebas. Iya, tapi Mirsa tuh yakin banget Pak Reza tuh emang sengaja dijebak sama Bian. Ibu udah pernah bilang sama kamu, pembohong itu pasti akan bohong terus untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Ibu gak sudi kamu itu kerja, apalagi dekat dengan orang seperti dia. Mirsa, gagal lagi aja rumahnya. Itu Pak Bos tampan meyakinin emak lo. Ini masalahnya makin ribet kok kayak gini. Orang itu malah sengaja bilang kalau ternyata Pak Reza yang nyetir mobilnya. Kan ibu jadi makin marah. Ibu jadi makin ngerasa dibohongin sama Pak Reza. Kok bisa begitu sih? Ya udah, lu sabar aja ya ngadepin emak lo. Mirsa, mana Pak Bos tampan masih di luar nungguin lu. Samperin sana. Makasih kamu masih mau bicara sama saya. Saya benar-benar minta maaf. Saya nggak ngerti kenapa bisa jadi seperti ini. Saya juga nggak ngerti kenapa Bian memfitnah saya. Iya, Pak. Saya masih percaya kalau Pak Reza nggak bersalah. Tapi kenapa dia sampai ngelakuin itu ya, Pak? Untungnya buat dia apa? Saya juga nggak ngerti. Apa mungkin dia masih dendam sama saya? Karena saya pernah melaporkan dia sehingga dia dipenjara dan dia tidak jadi menikah. Atau jangan-jangan ada orang yang sengaja bayar dia untuk mengkambing hitamkan Pak Reza? Bisa jadi. Tapi siapa? Saya harus cari tahu dalangnya. Saya mau bantuin Pak Reza cari orang itu. Terima kasih, Mirsa. Karena kamu masih percaya sama saya. Iya, Pak. Sampai kapanpun kalian gak akan pernah ketemu siapa dalangnya.